Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1991 sampai bab 2000. Namun, hanya dari cara Geralt memandang dan berbicara, Kai tahu lebih baik daripada meragukannya. Apapun masalahnya, melihat bahwa Kai akan mengawal mereka kembali ke Sontel untuk memastikan bahwa batu suci tidak akan dicuri oleh bandit lain, Tanner mengambil kesempatan untuk berjalan ke Geralt dan berkata, "Anda menuju Sontel, Mer Crawford?" "Memang. Kami," jawab Geralt dengan anggukan. "Saya melihat. Lalu, kenapa kamu tidak ikut dengan kami? Lagi pula, aku masih perlu berterima kasih dengan benar karena telah menyelamatkan kami," saran Tanner dengan nada tulus. Terkekeh sebagai tanggapan, Geralt kemudian berkata, "Kamu terlalu ramah, Kapten Juans. Bagaimanapun, saya lebih suka tidak menghalangi pekerjaan Anda. Jangan khawatir tentang kami. Kami akan menuju ke sana nanti sendiri." "Yah, baiklah kalau begitu. Tapi jika kamu butuh sesuatu atau membutuhkan bantuan di Sontel, kamu tahu siapa yang harus dicari," jawab Tanner dengan nada sedikit putus asa. Tetap saja, dia tidak akan memaksa Geralt untuk mengikuti rencananya. Dengan itu, Kai, Tanner, dan orang-orang mereka yang lain meninggalkan tempat kejadian. Geralt dan Yell sendiri baru memutuskan untuk berangkat begitu mereka selesai makan. Saat berjalan ke Sontel, Yell mau tidak mau bertanya, "Kenapa kamu tidak menerima undangan Kapten Juan lebih awal?" Yell, misalnya, merasa bahwa Geralt seharusnya menerimanya. Lagi pula, dia pantas menerima hadiah itu. Dan siapapun pasti akan sangat senang menerima undangan dan mengikuti rencana Tanner. Hanya tertawa sebagai tanggapan. Geralt kemudian berkata, "Apakah kamu tidak melihat ekspresi wajah Jenderal Lukal barusan? Dia jelas kesulitan percaya bahwa akulah yang mengeluarkan semua bajingan itu. Dengan mengingat hal itu, sebaiknya kita berpisah untuk menghindari kesalahpahaman." Meskipun Yell sekarang mengerti sudut pandang Geralt, dia masih merasa bahwa sangat disayangkan dia menolak. Bagaimanapun, Geralt telah melepaskan apa yang berpotensi menjadi bantuan besar dari orang yang berpengaruh. Sekarang, jika Tanner memintanya sebagai gantinya, Yell pasti akan membiarkan Tanner berterima kasih padanya dengan benar. Bermimpi tentang skenario, Yell merasa bahwa apresiasi Tanner bisa sangat baik, setidaknya 1000 batu suci. Sementara Yell hanya memikirkan kekayaan dan ketenaran, pikiran itu bahkan nyaris tidak terlintas di benak Geralt. Dia bukan orang seperti itu. Bagaimanapun, setelah berjalan beberapa mil, mereka berdua akhirnya berhasil melewati gerbang kota Sontel. Ternyata, Sontel sama besarnya seperti yang dijelaskan Yell sebelumnya. Orang-orang di sini pasti hidup makmur juga. Dilihat dari seberapa baik berpakaian semua orang di jalan. Terlepas dari itu, saat mereka berjalan, Yell tiba-tiba mulai menarik lengan Geralt ke arah semacam papan pengumuman sambil berkata, "Saudara Geralt, lihat di sana." Mengangkat alis sedikit, Geralt kemudian melihat ke papan untuk melihat apa yang diributkan itu. Dan segera, dia melihat apa yang membuat Yell begitu bersemangat. Dari sekian banyak pengumuman di papan pengumuman, salah satunya menulis, "Ayo ikut kompetisi seni bela diri Sontel. Hadiah utamanya adalah 100.000 batu suci." Secara alami, Geralt tahu pasti bahwa Yell hanya mengejar batu suci. Dengan pemikiran itu, dia menoleh untuk melihat pria kurus itu sebelum bertanya, "Kompetisi seni bela diri? Ya. Apa? Apa kamu tertarik untuk bergabung?" Yell, seolah-olah, selain lelucon, "Anda pasti harus bergabung, Saudara Geralt. Lagi pula, ada 100.000 batu suci untuk diperebutkan," jawab Yell bersemangat. Tetap saja, seolah-olah seseorang seperti dia akan berpartisipasi dalam kompetisi seperti itu. Menjadi sangat mahir dalam seni bela diri. Apakah Geralt bahkan perlu bertanya? Apapun masalahnya, jika Geralt berpartisipasi, dia pasti akan mendapatkan hadiah utama. Namun, yang membuat Yell kecewa, Geralt hanya berkata, "Maaf, tidak tertarik." Tapi kenapa? Dengan 100.000 batu suci di tangan, kita tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup lagi. Melihat betapa putus asanya Yell, Geralt hanya bisa menghela nafas sambil memikirkannya sejenak sebelum menjawab, "Baiklah,
aku akan berpartisipasi. Secara alami. Begitu dia mendengar itu, Yel langsung tersenyum. Terlepas dari itu, keduanya kemudian mulai menuju ke arena di mana kompetisi seni bela diri diadakan. Setibanya di sana, mereka sedikit terkejut melihat betapa ramainya tempat itu. Pada saat itu, seorang wanita dan pria bersaing satu sama lain. Dan setiap gerakan yang mereka lakukan mendapat sorakan keras dari penonton. Tak lama setelah itu, wanita itu mendaratkan tendangan tepat di dada pria itu, membuatnya terbang keluar dari arena. Menyusul sorak-sorai yang lebih keras, apa yang tampak seperti juri kemudian berdiri sebelum menyatakan, dan Nona Yalinda Juans mencetak kemenangan lagi. Apakah ada orang lain yang ingin menantangnya? Ingat, jika kamu menang, 100.000 batu suci akan menjadi milikmu. Terlepas dari janji begitu banyak batu suci, kerumunan langsung terdiam. Lagi pula, mereka semua telah melihat betapa kuatnya Yalinda. Jadi tidak ada dari mereka yang berani bermimpi untuk menantangnya. Melihat tidak ada yang melangkah, hakim kemudian berdeham sebelum berkata, tidak ada sama sekali. Yah, kurasa sudah saatnya kita mengumumkan pemenangnya. Sekarang, tanpa basa-basi lagi, juara dari kompetisi seni bela diri adalah... Tahan, berteriak suara dari kerumunan pada menit terakhir. Terkejut mendengarnya. Semua orang kemudian berbalik menghadap sumber suara. Dan berdiri di sana. Tidak lain adalah Geral. Berjalan melewati kerumunan sebelum melompat ke arena. Geral kemudian melihat ke arah juri sebelum berkata, aku akan menerima tantangan. Mendengar itu, kerumunan langsung menjadi gempar. Ketika banyak dari penonton mulai mendiskusikan siapa orang ini, hakim itu sendiri terdiam sesaat. Tidak bisa berkata-kata. Jelas tidak mengharapkan orang lain untuk menantangnya. Apapun masalahnya, Yalinda sendiri hanya mengamati Geral dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum mengejek dengan menghina. Lihat, menyerah saja dan selamatkan dirimu dari rasa malu. Saya meyakinkan Anda bahwa Anda sama sekali tidak mampu mengalahkan saya. Mengangkat sedikit alis, Geral hanya menjawab, yah, seseorang terdengar yakin pada dirinya sendiri. Sebelum Yalinda sempat mengatakan apa-apa lagi, sang hakim yang akhirnya tersadar berjalan ke Geral sebelum bertanya, apakah Anda siap, Tuan? Begitu Geral mengangguk, hakim juga mengangguk sebelum menyatakan, baiklah, tanpa basa-basi lagi, biarkan pertempuran berikutnya dimulai. Begitu pernyataan itu dibuat, Yalinda tidak membuang waktu dan meluncurkan dirinya ke arah Geral, mengarahkan pukulan tepat ke dadanya. Sementara Yalinda tidak diragukan lagi cepat, dia tidak secepat Geral. Dengan pemikiran itu, Geral dengan mudah menghindari serangannya. Meskipun alih-alih menjauh, dia malah meraih pergelangan tangannya sebelum menggunakan momentum serangannya untuk melemparkannya ke udara. Tentu saja, Geral memastikan untuk menangkapnya sebelum dia jatuh ke tanah. Lagi pula, dia dari semua orang tahu betapa menyakitkannya mendarat dari ketinggian seperti itu. Bagaimanapun, ketika Geral mengizinkan Yalinda untuk berdiri lagi, dia segera menyadari bahwa seluruh arena telah sunyi. Kemudian lagi, itu tidak terlalu mengejutkan. Lagi pula, siapa yang tidak tercengang melihat Yalinda yang hebat disingkirkan hanya dengan satu gerakan? Itu tidak pernah terdengar. Yalinda sendiri membuka matanya lebar-lebar, memikirkan bahwa Geral sekuat ini. Tidak mungkin dia bisa mengalahkannya. Sambil menggelengkan kepalanya, Geral kemudian berbalik untuk melihat ke arahnya sebelum berkata, yah, ini kemenanganku. Mendengar itu, Yalinda langsung mengernyit. Dia tidak akan membiarkannya meraih kemenangan dengan mudah. Dengan itu, dia kemudian berteriak, itu tidak masuk hitungan. Kami memulai putaran lain. Sambil menyipitkan matanya sedikit, Geral kemudian menggeram. Maaf, tidak dihitung. Bagaimana tepatnya itu gagal dihitung? Geral, misalnya, sangat membenci pecundang. Dan Yalinda jelas-jelas kalah dalam pertandingan. Fakta itu semakin terlihat dengan bagaimana penonton tidak turun tangan untuk membelanya. Lagi pula, siapapun dengan akal sehat paling mendasar akan dapat melihat perbedaan besar antara kekuatan mereka. Apapun masalahnya, setelah mendengar Geral menyatakan bahwa di hadapan begitu banyak orang, dia akhirnya menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan. Dengan mengingat hal itu, dia menghentakkan kakinya sebelum marah saat dia menggeram. Kamu. Baik, kamu menang. Masalah besar. Tunggu dan lihat saja. Setelah itu, semua orang kemudian menyaksikan gadis itu berbalik untuk segera pergi. Alih-alih bersorak untuk Geral. Bagaimanapun, untuk beberapa alasan, kerumunan sekarang tampaknya lebih mengkhawatirkannya jika ada. Lagi pula, mereka semua tahu bahwa di Sontel, Yalinda bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng.
Hakim sendiri dengan cepat berjalan ke arah Geralt dan menyerahkan batu suci kepadanya sebelum menggelengkan kepalanya. Setelah menghela nafas, pria itu kemudian berkata, "Yang terbaik adalah Anda mengambil batu suci dan meninggalkan Sontel selagi bisa, Tuan. Nona Juans benar-benar bukan seseorang yang ingin kamu ajak berkelahi." Sebelum Geralt sempat menjawab, Hakim sudah bergegas pergi. Para penonton sendiri pergi tak lama setelah itu. Tidak ada dari mereka yang berani tinggal di hadapannya. Dalam waktu singkat, Yel adalah satu-satunya yang tersisa berdiri di depan Geralt di arena. Secara alami, ini membuat Geralt sangat bingung. Bagaimanapun, dia telah memenangkan kompetisi besar yang adil dan jujur. Mengapa dia diberi bahu dingin seperti itu? Terlepas dari apa yang Geralt rasakan, Yel sendiri tampaknya sama sekali tidak menyadari semua yang baru saja terjadi. Dan dia hanya bersorak. "Kamu berhasil, Saudara Geralt. Kamu sangat luar biasa sebelumnya." Mendengar itu, Geralt hanya menghela nafas pasrah saat dia berjalan ke Yel dan menyerahkan semua batu suci kepadanya. Setelah menatap pria kurus itu sebentar, Geralt kemudian menggerutu. "Serius? Apa bagusnya memiliki begitu banyak batu suci? Jika Anda melihat lebih banyak dari kompetisi ini, Anda sendirian." Geralt memang seharusnya pemarah. Bagaimanapun, memenangkan kompetisi seharusnya menjadi acara yang menggembirakan. Meskipun begitu, semua orang mengabaikannya begitu saja. Bagaimana mungkin dia tidak merasa murung? Tetap saja, Geralt harus mengakui bahwa memiliki semua batu suci itu pasti akan membuat hari-hari mendatang mereka jauh lebih nyaman. Bagaimanapun, pindah kembali ke Yalinda marah-marah. Dia baru saja pulang ketika dia bertemu ayahnya. Seandainya Geralt ada di sana bersamanya, dia pasti akan mengenalinya. Bagaimanapun, ayah Yalinda tidak lain adalah Kapten Juans. Melihat putrinya kembali, Tanner mengambil kesempatan untuk bertanya, Yalinda, kamu kembali. Bagaimana kompetisinya? Apakah kamu menang?" Menyaksikan dia hanya mendengus sebagai tanggapan sebelum pergi, Tanner sudah tahu bahwa putrinya pasti kalah. Tetap saja, dia ingin memastikan hal itu. Jadi dia mengikutinya ke kamar tidurnya sebelum menambahkan, "Aku berasumsi kamu kalah. Aku bisa menang. Tahu. Tapi beberapa bastard acak baru saja muncul di menit terakhir dan menjatuhkanku dengan satu gerakan. Aku tidak pernah kalah dengan cara yang memalukan. Apakah Anda tahu betapa memalukannya itu?" Gumam Yalinda saat matanya mulai berkaca-kaca. "Oh, orang yang begitu kuat berpartisipasi," jawab Tanner dengan heran. Dia, dari semua orang, tahu betapa kuatnya putrinya. Bahkan di antara orang-orang di Sontel. Dengan pemikiran itu, untuk berpikir bahwa seseorang bisa mengalahkan putrinya hanya dalam satu gerakan. Orang itu pasti sangat kuat. Terlepas dari itu, faktanya tetap bahwa putrinya telah kalah. Dan dia tidak akan menjadi pecundang yang sakit tentang hal itu. Bagaimanapun, tidak ada gunanya. Orang itu menang adil dan jujur. Dan kita harus menerimanya, jawab Tanner sambil menghibur putrinya. Tahu betul bahwa di dunia kompetisi seni bela diri, tidak ada yang bisa tetap berada di puncak selamanya. Meskipun Yalinda tampak seperti ingin membantah, dia akhirnya menyadari bahwa ada bekas luka mengerikan di lengan Tanner. Dengan mengingat hal itu, dia dengan cepat bertanya, "Kapan kamu terluka, Ayah? Apa yang terjadi?" Mendengar itu, Tanner hanya terkekeh acuh tak acuh saat dia melambaikan tangannya yang baik dan berkata, "Ini hanya goresan. Bagaimanapun, saya mendapat luka dari beberapa bandit Gunung Tigres dalam perjalanan kembali. Para bandit itu, mereka benar-benar menjadi semakin kacau dari hari ke hari. Either pertimbangkan untuk meningkatkan jumlah pria dengan Anda saat Anda keluar mengantarkan barang. Jika tidak, aku bersumpah aku akan mulai ikut denganmu sebagai perlindungan ekstra." Gumam Yalinda setelah jeda singkat. Cukup menepuk kepala putrinya sebagai tanggapan. Tanner kemudian dengan lembut berkata, "Tidak apa-apa. Selain itu, saya lebih suka putri saya tetap aman." Pada saat itu, suara penjaga terdengar dengan cemas memanggil dari luar, "Kapten Juans." Mengangkat sedikit alis, Tanner kemudian berjalan keluar sebelum bertanya, "Ya, ada apa semua keributan itu? Ada 2 pria di luar sana yang ingin bertemu denganmu. Meskipun mereka mengklaim bahwa mereka menyelamatkan hidup Anda lebih awal, saya ingin memastikan dengan Anda terlebih dahulu sebelum membiarkan mereka masuk." Jawab penjaga itu. "Oh, di mana mereka sekarang? Pimpin aku ke mereka." Perintah Tanner yang terkejut, mengangguk sebagai tanggapan. Penjaga itu kemudian mulai berlari ke pintu, dengan Tanner mengikuti di belakang. Penasaran, Yalinda pun mengikuti. Lagi pula, orang seperti apa yang cukup mampu untuk menyelamatkan ayahnya?
Wei. Begitu mereka tiba di pintu, mata Tanner langsung melebar. Ternyata, Gerald dan Yell benar-benar berdiri dengan punggung menghadap dia di pintu depannya. Bapak, Crawford, sungguh menyenangkan, kata Tanner yang bersemangat. Tanner, misalnya, sebelumnya berasumsi bahwa Gerald tidak akan pernah datang, menyebabkan dia agak kecewa karenanya. Itu jelas menjelaskan mengapa dia sangat senang melihat Gerald di depan pintunya. Mendengar suaranya, keduanya kemudian berbalik, dan begitu wajah mereka terlihat, Yalinda sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjuk Gerald sambil berseru, itu kamu." Gerald sendiri dengan cepat menunjuk ke belakang ketika dia dengan tidak percaya berteriak, "Jadi, kamu lagi?" Melihat percakapan ini, Tanner yang bingung terdorong untuk bertanya, "Anda kenal Mer Crawford?" "Yalinda, ya, dia yang mengalahkanku tadi," teriak Yalinda. Suaranya semakin marah. Setelah mendengar itu, Tanner langsung tertawa terbahak-bahak. Ternyata, orang yang membawanya keluar adalah Gerald. Semuanya masuk akal sekarang. Bagaimanapun, Gerald memiliki kekuatan yang luar biasa. Apapun masalahnya, Tanner dengan cepat berdeham sebelum berkata dengan nada serius. Sekarang, Yalinda, jangan kasar. Ingat, Crawford masih menjadi orang yang menyelamatkan hidupku. Kalau bukan karena dia, aku pasti sudah binasa sekarang. Ketika dia mendengar itu, Yalinda hanya mendengus marah sebelum meninggalkan tempat kejadian. Tidak ingin melihat Gerald lebih lama dari yang dia butuhkan. Khawatir Gerald akan tidak senang dengan perilaku putrinya. Tanner kemudian menoleh untuk melihat pemuda itu sebelum berkata, "Tolong jangan ambil hati kata-kata dan tindakannya, Tuan Crawford. Putriku begitu saja, jangan khawatir tentang itu, Kapten Juans. Dia hanya bersikap seperti itu sejak aku mengalahkannya. Jadi kuharap kau memaafkanku untuk itu." Jawab Gerald dengan senyum halus, merasa sedikit malu. "Ah, jangan khawatir tentang itu, Tuan Crawford. Itu normal untuk kalah dalam kompetisi," jawab Tanner sambil tersenyum sebelum mengundang Gerald dan Yell ke rumahnya. Karena keluarga seni bela diri digabungkan dengan rumah pengiriman Juans, masuk akal bagi Tanner dan putrinya untuk tinggal di rumah pengiriman. Terlepas dari itu, Tanner dan Yalinda sama-sama cukup terkenal di Sontel. Lagi pula, rumah pengiriman Juans menyediakan layanan yang dapat diandalkan. Dan banyak penduduk Sontel cenderung mencari mereka setiap kali mereka membutuhkan batu suci atau barang lain yang dikirimkan. Karena nama baik mereka, tidak heran mengapa mereka yang menggunakan jasa mereka memperlakukan Tanner dan Yalinda dengan sangat sopan. Bahkan, rumah pengiriman Juans bahkan memiliki beberapa pihak yang mendukung mereka di Sontel. Apapun masalahnya, begitu mereka duduk bersama di lobi, Tanner mendapati dirinya bertanya, "Jadi, apa rencana Anda sekarang, Mer Crawford?" "Pertama, Gerald baik-baik saja, memanggilku Tuan Crawford agak canggung," jawab Gerald dengan senyum tipis. "Yah, Gerald itu. Terlepas dari itu, saya berasumsi Anda belum benar-benar memiliki tempat tinggal karena Anda mengatakan bahwa Anda adalah gelandangan sebelum ini. Dengan mengingat hal itu, mengapa Anda tidak tinggal bersama kami dulu?" "Jangan khawatir, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik," saran Tanner setelah memikirkannya sebentar. "Yah, jika kamu bersikeras. Terima kasih telah memiliki kami," jawab Gerald, merasa bahwa tinggal di sini bukanlah ide yang buruk. Selain itu, sepertinya mereka belum menemukan tempat lain untuk tinggal. Maju cepat ke malam hari. Gerald, Yell, Tanner, dan putrinya mendapati diri mereka makan malam bersama di lobi. Karena Gerald dan Yell belum makan apapun hampir sepanjang hari. Begitu makanan tiba, mereka segera mulai mengunyah seperti tidak ada hari esok. Yalinda sendiri hanya bisa menatap Gerald dengan kesal. Lagi pula, dia masih tidak bisa melupakan kenyataan bahwa Gerald sebenarnya adalah orang yang telah menyelamatkan nyawa ayahnya. Sementara dia bersyukur tentang itu, fakta bahwa dia telah mengalahkannya dengan sangat memalukan membuatnya lebih sulit untuk memperlakukannya dengan baik. Meskipun putrinya kesal, Tanner dalam suasana hati yang riang. Dan dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, "Pelan-pelan, makanannya tidak akan kemana-mana. Jika Anda membutuhkan lebih banyak, katakan saja." Mendengar itu, Yalinda mengambil kesempatan untuk cemberut. Dia benar. "Apa yang kalian berdua, babi?" Mendengar pernyataannya, Yell langsung berhenti makan. Sekarang merasa agak canggung. Tanner, di sisi lain, mengangkat alis sedikit saat dia mendengus. "Yalinda, di mana sopan santunmu?" Melihat Yalinda kemudian langsung terdiam, Gerald berdeham sebelum berkata, "Nona Juans, saya harap Anda tidak mengingat kejadian pagi ini. Lagi pula,
Seandainya saya tahu bahwa Anda adalah putri Kapten Juans, saya tidak akan menantang Anda sejak awal. Dengan mengingat hal itu, mohon maafkan ketidaksopanan saya dan mari kita beralih dari itu. Menyaksikan Geralt kemudian mengangkat gelas anggurnya. Yalinda yang menyadari betapa intensnya tatapan ayahnya tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain bersulang dengan Geralt. Begitu gelas mereka bertemu dengan dentingan, Yalinda menghabiskan anggurnya dalam satu tegukan sebelum meletakkannya dan menyatakan, "Mari kita bertanding lagi setelah makan ini." Hal ini tentu saja membuat Geralt terkejut. Untuk berpikir bahwa gadis ini masih ingin bersaing dengannya. Mendesah sambil menggelengkan kepalanya. Geralt kemudian menjawab, "Dengar, tidakkah menurutmu memiliki kompetisi lain agak tidak perlu?" Dengan kalimatnya yang terpotong oleh nada sombong dan mengejek Yalinda, tidak mungkin Geralt akan mengatakan tidak sekarang. Jika dia ingin berkelahi, dia akan mendapatkannya. Dan dia akan memastikan dia tidak pernah menantangnya lagi. "Baik, saya terima. Namun, saya punya satu syarat," jawab Geralt. "Sebutkan, jika saya menang lagi, Anda harus mulai memanggil saya sebagai saudara Geralt. Tak perlu dikatakan. Saya harap Anda akan mulai memperlakukan saya dengan tidak terlalu dingin pada saat itu." "Serius? Apakah kamu harus terus memelototiku seolah aku berhutang semua uang padamu di dunia ini?" kata Geralt. Memahami betapa pecundangnya Yalinda, Geralt tahu bahwa dia harus menetapkan aturan yang jelas atau Yalinda akan menantangnya lagi di masa depan. "Apapun masalahnya," Yalinda langsung menjawab. "Deal. Senang mendengarnya. Juga, saya yakin Anda mendengar semua itu dengan jelas. Kan, Kapten Juan?" kata Geralt sambil menoleh ke arah Tanner. Dengan ayahnya menjadi saksi semua ini, Geralt cukup yakin Yalinda tidak akan memiliki nyali untuk menjadi pecundang yang menyakitkan begitu dia kalah. Tanner sepertinya juga mengerti maksud Geralt, dan dia hanya mengangguk. Setelah makan malam selesai dan setelah istirahat sejenak, kelompok berempat kemudian menuju ke taman bersama. Sesaat menatap Geralt saat dia berdiri di seberangnya, Yalinda menarik napas dalam-dalam sebelum menggeram. "Siap. Siap seperti Anda," jawab Geralt dengan nada santai. Mendengar itu, Yalinda segera melesat ke arahnya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang langsung. Meskipun Yalinda jelas menggunakan semua yang dia miliki, bagi Geralt, dia masih jauh dari levelnya. Dalam hal kekuatan, dia bahkan tidak bisa membandingkan. Dengan pemikiran itu, Geralt dengan tenang mundur selangkah saat tendangan Yalinda melayang melewatinya. Dan dengan cepat, Geralt menahan kaki Yalinda. Saat Geralt kemudian menariknya ke bawah, Yalinda dengan cepat membuat split, berharap tidak terluka. Sial baginya. Reaksi langsung Geralt adalah menjepit kakinya ke tanah. Karena dia sekarang lumpuh. Geralt tersenyum tipis sebelum berkata, "Yah, sepertinya ini kemenanganku." Setelah mendengar itu, mata Yalinda langsung melebar saat dia menjadi merah karena malu. Untuk berpikir bahwa dia telah kalah dengan mudah lagi. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. "Yalinda, Anda kalah. Jadi wajar saja jika Anda menerimanya," kata Tanner yang telah mengawasi semuanya dari samping. Bahkan tidak memberi putrinya kesempatan untuk membantah. Tanner, misalnya, tahu bahwa putrinya tidak akan pernah bisa menandingi Geralt. Selain itu, dia juga sangat menyadari bahwa Geralt telah bersikap lunak padanya. Apapun masalahnya. Setelah mendengar kata-kata Tanner, Geralt kemudian melepaskan Yalinda sebelum menambahkan dengan senyum halus. "Ayahmu benar, Nona Juans. Sebaiknya jangan menjadi pecundang lagi." "Hahu, siapa yang menjadi pecundang? Aku akui aku kalah," ejek Yalinda sebelum kabur. Jelas-jelas sedang marah. Apakah gadis ini serius? "Ah, persetan dengan semua ini." Geralt berpikir dengan pasrah. Apa yang terjadi dengan kesepakatan itu di mana dia tidak akan tetap marah padanya jika dia kalah? Seolah itu tidak cukup. Dia bahkan mengorbankan dirinya sendiri meskipun menjadi pengganggu. Sambil menggelengkan kepalanya saat melihat putrinya pergi, Tanner hanya bisa tersenyum agak canggung saat dia berbalik menghadap Geralt sebelum berkata, "Tolong jangan ambil hati kekanak-kanakannya, Geralt." Tentu saja, Geralt tidak akan melakukannya. Lagi pula, jika dia benar-benar ingin berkelahi dengannya lebih awal, dia tidak akan mudah. Seperti kata pepatah, pria sejati tidak berkelahi dengan wanita. Dan Geralt sepenuhnya setuju dengan itu. Terlepas dari itu, dia bahkan tidak akan repot-repot berdebat lebih lanjut dengan Yalinda. Bagaimanapun, setelah itu selesai, Tanner memberi Geralt dan Yel kamar yang agak luas untuk bermalam. Malam itu ketika Yel duduk di tempat tidurnya sebelum berkata sambil mengedipkan mata, "Katakan, apa pendapatmu tentang Nona Juans, Saudara Geralt?" Beralih untuk melihat Yel dengan alis yang sedikit terangkat,
Geral kemudian menjawab, apa? Apakah Anda naksir dia atau sesuatu? Jika Anda melakukannya, silakan dan rayu dia tanpa melibatkan saya. Seolah-olah aku akan mempertimbangkan hal seperti itu. Selain itu, dia tidak akan pernah jatuh cinta pada orang sepertiku. Bagaimanapun, saya meminta ini untuk Anda. Lagi pula, dengan kekuatanmu yang luar biasa, kamu pasti bisa memenangkan hati wanita seperti dia. Seru Yel. Setelah mendengar itu, Geral hanya memutar matanya. Lagi pula, dia tahu pasti bahwa Yalinda keras kepala seperti keledai ketika dia memikirkan sesuatu. Merasakan sakit kepala semakin dia memikirkannya. Geral hanya menghela nafas sebelum berkata, dengar, aku bukan orang seperti dia. Geral juga tidak bercanda tentang itu. Tidak ingin melanjutkan percakapan yang sia-sia. Geral kemudian berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit sebentar sebelum akhirnya menutup matanya. Tertidur tak lama setelah itu. Baru keesokan paginya dia terbangun lagi karena suara ketukan yang kuat. Masih sedikit linglung. Yel yang juga terbangun karena semua kebisingan diminta untuk bertanya. Siapa itu? Ini Yalinda. Buka, teriak Yalinda dari balik pintu. Mendengar itu, Yel bangkit dari tempat tidur dan dengan cepat berlari ke pintu. Begitu pintu dibuka, Yalinda bergegas menuju Geral, meninggalkan Yel yang masih berdiri di pintu benar-benar bingung. Tentu saja, Geral juga terkejut. Lagi pula, itu masih sangat awal. Mungkinkah dia mencari masalah lagi? Geral berpikir dalam hati ketika dia berbalik untuk menatapnya. Jadi, kenapa kamu datang pagi-pagi begini? Nona Juans, apakah kamu berharap untuk berduel denganku lagi? Tanya Geral dengan nada tak berdaya. Mendengar itu, Yalinda tidak menjawab. Sebaliknya, dia langsung berlutut di depan Geral. Sambil menangkupkan kedua tangannya, Yalinda lalu dengan hormat berkata, tolong ambilkan aku sebagai muridmu. Tentu saja, Geral langsung tercengang mendengarnya. Siapa yang bisa menduga bahwa dia, dari semua orang, ingin dia menjadi tuannya? Butuh beberapa saat, tetapi begitu dia tersadar dari kebingungannya, Geral yang tidak tahu apa yang ada di kepalanya diminta untuk bertanya. Dan mengapa aku secara spesifik? Karena kamu jauh lebih kuat dariku. Jawab Yalinda membuat Geral terdiam. Alasan macam apa itu? Lagi pula, kata-katanya memang sedikit masuk akal. Lagi pula, orang-orang kuat selalu dihormati dan bahkan dipuja oleh orang lain. Tetap saja, itu menandakan bahwa Yalinda adalah orang yang sederhana dan kasar. Dan Geral tahu pasti bahwa dia bukan seseorang yang suka menjilat orang lain. Dengan mengingat hal itu, Geral berhenti sejenak sebelum akhirnya berkata, meski begitu, aku tidak ingin menerima murid manapun. Aku akan terus bertanya sampai kamu menerimaku, kata Yalinda. Tekadnya tak tergoyahkan. Menyadari bahwa dia hanya akan terus mengganggunya, Geral menghela nafas sebelum berkata, hanya, beri aku waktu untuk mempertimbangkannya setidaknya. Melihat betapa ragunya Geral, Yalinda kemudian melamar. Dengar, untuk membuktikan betapa seriusnya aku tentang ini, izinkan aku mentraktir kalian berdua untuk sarapan. Asal tahu saja, ada toko roti tertentu di Sontel yang menyajikan roti paling nikmat di planet ini. Saya akan mentraktir Anda makan di sana. Dan setelah itu, Anda akan menganggap saya sebagai murid Anda. Bagaimana dengan itu? Sebelum Geral sempat menjawab, Yel yang belum beranjak dari pintu mengangguk penuh semangat sebelum berkata, aku setuju dengannya. Lagi pula, kita belum sarapan. Saudara Geral, mengangkat sedikit alis. Geral kemudian berhenti sejenak sebelum dengan enggan berkata, baik. Saya tidak dapat menyangkal bahwa saya juga sedikit lapar. Kita akan membicarakan lebih banyak tentang ini setelah kita selesai sarapan. Setelah itu, ketiganya mulai menuju ke toko roti yang dibicarakan Yalinda. Setelah tiba, Geral dan Yel langsung tahu bahwa Yalinda tidak melebih-lebihkan. Lagi pula, seluruh tempat itu penuh sesak. Terlepas dari itu, setelah menyadari kehadiran Yalinda, pemilik toko roti segera memimpin ketiganya ke lantai atas dan mengatur meja untuk mereka. Pemiliknya kemudian pergi sebentar sebelum kembali dengan sepiring roti yang baru dipanggang. Melihat itu, Geral dan Yel mulai menikmati sarapan mereka. Menyadari bahwa Yalinda tidak makan, Geral terdorong untuk bertanya, tidak makan. Aku sudah makan. Either way, jika tidak ada cukup roti, saya selalu dapat memesan lebih banyak. Jawab Yalinda, ini roti paling enak yang pernah saya rasakan. Silakan pesan 2 piring lagi, Nona Juans. Saya tidak bisa cukup dengan ini. Seru Yel. Tersenyum seperti anak kecil sepanjang waktu. Mengangguk sebagai tanggapan. Yalinda kemudian berteriak bos. Tolong 2 piring roti lagi.
Segera datang, jawab sebuah suara dari bawah hampir seketika. Tak lama kemudian, 2 piring lagi berisi roti berbau harum diletakkan di depan Geralt dan Yel. Menyaksikan Yel terus menggali, Yalinda tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Geralt ketika dia bertanya. Jadi, apakah dia muridmu juga, Tuan? Setelah mendengar itu, Geralt sejenak bingung bagaimana menjawab. Bagaimanapun, dia hanya melihat Yel sebagai bawahan. Tidak semuanya, saya hanya bawahan saudara Geralt. Aku mencari nafkah dengannya, jawab Yel agak terlalu bangga. Berbalik menghadap Yel selanjutnya, Yalinda kemudian bertanya, oh, lalu aku berasumsi kamu mahir dalam seni bela diri juga. Enggak, aku, bahkan tidak memiliki dasar-dasarnya. Gumam Yel, sekarang merasa sedikit malu. Apa, Anda tidak tahu seni bela diri? Lalu mengapa Anda bahkan berada di sisi Tuan? Apa yang Anda pikirkan ketika Anda menerimanya, Tuan? Tanya Yalinda yang sekarang terbelalak. Lagi pula, jika semua yang dikatakan Yel itu benar, maka Geralt baru saja menerima siapapun secara acak ini ke dalam pestanya. Mengabaikan pertanyaan Yalinda, Geralt malah balik bertanya. Lagi pula, apa alasan sebenarnya kau begitu gigih menjadikanku sebagai tuanmu? Asal tahu saja, aku tidak punya banyak hal untuk diajarkan. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, itu hanya karena Anda jauh lebih kuat dari saya. Itu saja sudah cukup untuk membuatku menginginkanmu menjadi tuanku. Jawab Yalinda dengan tegas. Mendengar itu, Geralt hanya mengangguk sambil menghela nafas sebelum berkata, baik. Aku akan menjadi tuanmu dengan 2 syarat. Tolong sebutkan mereka, Tuan. Aku berjanji untuk melakukan semua yang kamu katakan. Seru Yalinda sambil mengangguk penuh semangat. Senang karena Geralt akhirnya mau membawanya di bawah sayapnya. Bagi Yalinda, selama Geralt bersedia menjadi tuannya, syarat apapun yang dia nyatakan akan adil. Lagi pula, dia belum pernah bertemu orang yang lebih kuat daripada dia di Sontel. Dengan bantuannya, dia pasti akan memiliki peluang yang lebih baik dalam mencapai tujuan sejatinya. Dan tujuannya adalah untuk berpartisipasi dalam kompetisi antar pembudidaya. Dengan bimbingannya, dia pasti akan memiliki peluang yang lebih baik untuk menang dalam kompetisi. Apapun masalahnya, Geralt kemudian menyatakan, pertama-tama, kamu tidak bisa memberitahu orang lain bahwa aku adalah tuanmu. Kedua, Anda tidak dapat memiliki master lain selain saya. Bisakah kamu melakukan itu? Pastinya, jawab Yalinda tanpa berpikir 2 kali. Baiklah kalau begitu, mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjadi murid saya, kata Geralt dengan anggukan puas. Geralt, misalnya, mengerti bahwa Yalinda bukan orang kecil di Sontel. Selain fakta bahwa dia memiliki rumah pengiriman Juans di sisinya, Kapten Juans juga adalah ayahnya. Sekarang dia adalah tuannya yang pasti akan meningkatkan hubungannya dengan dia dan ayahnya. Posisinya di alam Outremonde pasti akan menjadi lebih aman. Menjelang tengah hari, Geralt terlihat sedang beristirahat sendirian di taman ketika Yel yang tampak memegang selembar kertas tiba-tiba berlari ke arahnya sambil berteriak, "Kakak Geralt!" Mengangkat sedikit alis, Geralt diminta untuk bertanya, "Ada apa, Yel? Mengapa begitu cemas?" Menyerahkan kertas itu kepada Geralt, Yel kemudian menjelaskan, lihat saja pamflet yang kuterima ini. Ini tentang kompetisi antara pembudidaya yang akan segera diadakan di sini. Dan nama Nona Juan ada di sana." Menggulir daftar peserta di pamflet, Geralt segera menyadari bahwa Yel benar. Menyatukan 2 dan 2, Geralt akhirnya mengerti mengapa Yalinda sangat menginginkannya menjadi tuannya. Ternyata, dia mungkin berpikir untuk mempelajari beberapa keterampilan seni bela diri baru darinya untuk mengamankan kemenangan dalam kompetisi. Pada saat itulah Yalinda datang berjalan ke taman. Setelah melihatnya, Geralt menyembunyikan pamflet di belakangnya dan menatapnya ketika dia bertanya, "Yalinda, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku?" Meskipun dia tertegun sejenak mendengarnya, dia dengan cepat tersenyum ketika dia menjawab, "Tidak ada sama sekali, Tuan." Melihat bahwa dia tidak berniat mengaku, Geralt kemudian memberikan pamflet kepadanya sebelum berkata, "Kalau begitu, maukah Anda menjelaskan ini? Karena nama Anda sudah ada di pamflet ini, saya berasumsi Anda menjadi murid saya untuk mempelajari beberapa gerakan sebelum kompetisi." Terkejut bahwa Geralt berhasil mendapatkan pamflet itu, Yalinda menundukkan kepalanya sebelum dengan canggung menjawab, "Itu. Di mana Anda mendapatkannya?" "Tuan, aku memberikannya padanya. Mereka membuat pengumuman tentang kompetisi sedikit lebih awal, dan saya kebetulan berada di sana. Setelah menerima pamflet dan melihat nama Anda di sana, saya bergegas kembali untuk memberitahu saudara Geralt tentang hal itu. Bagaimanapun,
Mengapa Anda tidak memberitahu kami bahwa Anda berpartisipasi dalam ini? Saudara Geralt dan saya pasti akan datang untuk menonton. Jelas Yel. Mendengar itu, Yalinda tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tajam ke arah Yel. Lagi pula, dia yakin bahwa dia telah melakukan pekerjaan yang cukup bagus untuk menyembunyikan fakta itu dari Geralt. Memikirkan bahwa Yel akan mencari tahu dan bahkan menunjukkan pamflet itu kepada tuannya. Mengetahui bahwa Geralt pasti akan marah padanya sekarang karena berbohong padanya, Yalinda segera membungkuk sebelum menyatakan. Saya minta maaf karena menyembunyikannya dari Anda, Tuan. Yalinda, saya mengerti mengapa Anda melakukan semua ini. Tetapi saya sedikit kecewa karena Anda berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi itu tanpa memberitahu saya tentang hal itu. Lagi pula, tidak ada alasan bagi Anda untuk menyembunyikannya. Saya akan membantu semua sama. Jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Aku mengerti Tuan. Saya benar-benar minta maaf karena tidak memberitahu Anda tentang hal itu. Saya bersumpah demi hidup saya bahwa saya akan berbagi segalanya dengan Anda mulai saat ini dan seterusnya, Tuan. Kata Yalinda sambil mengangguk. Itulah yang ingin saya dengar. Bagaimanapun, karena Anda berpartisipasi dalam kompetisi itu, saya akan memastikan bahwa hadiah pertama adalah milik Anda. Jawab Geralt. Tidak melihat alasan untuk marah padanya lagi. Benarkah? Betapa indahnya, seru Yalinda bersemangat. Memang, bagaimanapun. Apakah periode pendaftaran untuk kompetisi antar pembudidaya sudah berakhir? Tanya Geralt. Tidak. Meskipun itu akan berakhir malam ini. Jawab Yalinda. Pimpin aku ke sana. Menginstruksikan Geralt. Mendorong Yalinda untuk segera memimpin keduanya ke area pendaftaran. Mereka bertiga segera menemukan diri mereka di pintu masuk besar kota Gardale. Dan duduk di sana adalah James Sudbuck, konselor yang bertanggung jawab atas proses pendaftaran kompetisi. Setelah diberitahu bahwa James adalah orang yang perlu dia ajak bicara, Geralt berjalan ke arahnya dan menyatakan, "Selamat siang. Saya ingin mendaftar untuk kompetisi." "Daftar? Anda bahkan dari sekte mana? Apakah Anda punya referensi?" Tanya James dengan nada santai saat dia mengamati Geralt dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Tidak yang saya tahu. Sebenarnya, dia bersama rumah pengiriman Juans." Jawab Yalinda dengan senyum tipis sebelum Geralt sempat menyelesaikan kalimatnya. Rumah pengiriman Juans. Bukankah Anda satu-satunya perwakilan dari rumah pengiriman, Nona Juans? Kenapa ada orang kedua? Tanya James sambil mengangkat sedikit alisnya. Tolong buat pengecualian untuknya. Anggota Dewan Sudbuck. Sebenarnya, dia adalah tuanku. Jawab Yalinda sambil mengeluarkan batu suci dari sakunya dan diam-diam menyerahkannya kepada James. Menyadari apa yang baru saja dia lakukan, James dengan cepat mengangguk sebelum berkata, "Baik. Siapa namamu?" "Geralt Crawford." Jawab Geralt, mendorong James untuk menulis nama Geralt di semacam tanda kayu. Setelah menyerahkannya kepada Geralt, James kemudian berkata, ambil ini dan simpan dengan aman. Ini bukti bahwa Anda telah mendaftar dan Anda tidak akan dapat berpartisipasi jika Anda tidak hadir." Mengerti. 3 hari kemudian ketika upacara pembukaan kompetisi antar pembudidaya dimulai. Meskipun pesertanya cukup banyak, perhatian Geralt hanya tersita ketika penyiar menyatakan, "Selanjutnya, Yudele Mullington, murid utama Sekte Awan Guntur." Mengikuti sorakan, semua orang menyaksikan seorang wanita dengan pedang panjang di tangan mengenakan pakaian putih seperti dewi berjalan melewati gerbang kota. Berjalan di belakangnya, ada 2 wanita lain yang wajahnya ditutupi cadar. Dan mereka jelas-jelas pelayannya. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.